Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Amanda Agustin, Rasik Padirolianto, Rizky Devransah, dan Tiara Pemilia. Kemudian topik-topik yang akan membahas pada video ini diantaranya pengertian belajar menurut teori behavioristik, prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik, dan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Untuk itu, mari kita langsung menuju pada pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik menurut para ahli. Teori yang pertama menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1994. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan ketika siswa belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Teori belajar yang kedua menurut Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sampai 1959. Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Teori selanjutnya yaitu menurut John Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang diamati atau observable dan dapat diukur. Teori belajar yang terakhir menurut Burns Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya perubahan pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini, pembelajaran adalah proses pemberian stimulus, yaitu input oleh guru yang diikuti oleh respon output adalah siswa. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu. Selanjutnya respon. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa respon semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran berguna untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan apa saja yang dapat memperkuat pertimbangan respon. Bila penguatan ditambahkan positif, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga dengan penguatan dikurangi negatif, respon akan tetap dikuatkan. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku anak didik menjadi fokus utama dari penerapan teori ini. Meski begitu, dalam penerapan teori behavioristik juga harus mengacu pada beberapa prinsip dasar yang dipakai. Menurut kemungkinan, beberapa prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dapat dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Lalu yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Sebab stimulus dan respon ini adalah hal yang dapat diamati. Sedangkan segala hal yang terjadi di antaranya
dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Lalu yang ketiga itu adalah reinforcement atau penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Maksudnya respon akan semakin kuat apabila reinforcement juga meningkat, baik itu ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Selanjutnya, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, teori behaviorisme menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respons yang secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran dan dengan cara ini siswa akan merespons secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respons yang telah ditunjukkan. Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, guru perlu menyiapkan dua hal berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Siswa sebagai subjek yang akan diharapkan untuk mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun. Mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di luar proses pembelajaran. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Idealnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan kondisi siswa. Selanjutnya, langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran menurut Mukminan tahun 1997. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lainnya. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, seperti latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respons pembelajar. Yang kesembilan, memberikan penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran.